Salam cinta penuh kedamaian. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana bekerjanya hukum alam ini. Banyak kejadian buruk yang dialami oleh banyak orang, dan seringkali mereka merasa bersalah, mereka terbebani dengan kasus-kasus yang terjadi pada dirinya. Atau bahkan mereka menyalahkan orang lain di luar sana, bahkan menyalahkan Tuhannya. Jadi segala sesuatu harus dipahami dari sudut pandang yang positif. Jangan melihat hanya dari sudut pandang yang negatif sehingga kita terus menyalahkan orang lain. Dan pembelajaran demi pembelajaran akan kita dapatkan. Dan tentunya kita akan bersyukur dengan apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, tentunya kita ingin belajar dari satu kasus. Tetapi seringkali kalau kita sendiri yang mengalami, tentunya kita akan rugi waktu, rugi dengan materi dan banyak hal. Oleh karena itu, ketika kita mampu belajar dari kejadian yang dialami oleh orang lain, kita bisa bertumbuh lebih baik tanpa harus mengalami hal buruk dari diri kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana melihat kejadian orang lain dan mengamati prosesnya, sehingga itu menjadi bagian pembelajaran bagi diri kita. Mari kita lihat bersama kasus yang akan kita bagikan hari ini. Aduh, anggrekku sudah jadi, bagus banget. Mbak Marta, lihat dong. Bagus nih loh, Mbak. Mbak. Apa sih, Indri? Pakai nyemprot-nyemprot. Nah, deket gini kok diajak ngobrol lo bengong, udah ngeliatin HP aja kayak anak ABG putus cinta. Apa yang diliatin? Ini lo orang kecelakaan. Orang kecelakaan kok diurusin toh, Mbak? Ya ini tempatnya sama tempat kecelakaan, Indri. Emang Mbak Marta kecelakaan? Kamu nggak tahu? Enggak. Ampun, ini lo lihat mobilnya, lihat. Ini, Mbak? Iya, aku tuh bingung makanya. Kenapa aku bengong? Tapi kok seger buger gini, Mbak? Nggak apa-apa? Ya syukur aku segar bugar. Gimana sih kamu nih? Ya enggak, ya Mbak juga aneh, namanya musibah masih juga ngomong syukur, Mbak, namanya musibah. Iya, gimana nggak bersyukur, aku, anakku selamat semuanya. Aduh, Cuman kenapa aku pikir apa ya yang terjadi sama diriku? Ya. Apa ini karma? Nah itu nggak tahu, Mbak. Mungkin ya, Mbak. Mbak, Bunda, Mbak, mumpung Mbak, ayo kita tanya Bunda. Halo, Bunda. Kok pas Bunda? Iya loh, nggak Ini nyangka nih ada mau Marta di sini loh. nanya-nanya. Iya, lagi ini Bunda. Baper Mbak Marta, Bu. Gitu. Ayo, masuk Silakan Bunda. Bunda dari mana tadi? Ya, saya tadi ada kunjungan ke rumah klien, terus kebetulan lewat sini saya mampir, ingat rumahnya Ibu. Aduh. silakan, Ya, terima kasih. Wah, Ya ini bagus sekali tamannya dan adem gitu loh. sama-sama hobi nih Oh yang gitu di rumah ya. merawat Wah, tanaman. saya biar- harus belajar juga nih. Aduh Bunda, Memelihara tanaman itu kan lebih butuh cinta, telaten gitu. soalnya tanaman bisa memberi cinta juga kan kita ya Bunda ya, betul. rasa tentram. Nah, itu Ya, loh. ini Saya Mbak tadi Marta. kok apa ya? Saya kaget ada apa ini? Saya lihat Marta. Aduh, ada apa ya? Nggak tahu tadi ceritanya kok ini. Ya, Gimana, Marta? makanya saya kesini Bunda. Rumahnya adem, asri, siapa tahu bisa mengademkan perasaan saya. Oh, memangnya lagi gimana ini? Ini loh Bunda, tadi tuh saya lagi lihat-lihat IG. Itu ada kecelakaan loh Bunda. Kecelakaannya itu pas di tempat saya kecelakaan waktu itu. Marta pernah kecelakaan di Iya, sana, di Bunda. tempat yang sama. Iya, saya juga baru tahu orang nggak ada kabar dan
sehat walafiat juga. Saya pikir nggak ada kejadian apa-apa. Ternyata tadi cerita pernah kecelakaan, mobilnya ringsek Bunda di situ. Iya, mobil saya ringsek Bunda, tapi bersyukur saya selamat. Itu kejadiannya sudah lama, Marta. Ini baru-baru aja Bunda. Terus Anak gimana? selamat. Waktu itu ada di mobil dengan anak-anak. Saya di mobil, anak saya 2 dan 1 orang, tante saya. Terus Cuman kejadiannya gimana itu? Pagi? kejadiannya itu sore, Bunda. Sore? Heeh. Mobil truk dengan penuh alat-alat elektronik itu, saya di belakang mobil truk. Persis di belakangnya. Persis, tapi itu kan jauh Bunda. Terus kemudian tiba-tiba mobil truknya berhenti. Terus saya udah nggak bisa bilang apa. Mobil truknya mundur mendadak Bunda, hitungan detik. Terus apa yang Marta lakukan dengan kejadian itu? Saya tidak bisa melakukan apapun karena waktu itu saya blank. Saya ngelihat kiri kanan saya, kiri jurang, kanan kalau saya nggak bagus-bagus banget saya bisa tertabrak mobil. Waktu itu saya cuma bilang begini, Tuhan, apapun yang terjadi pada diri saya hanya berserah padamu. Mobil itu berputar 180 derajat Bunda. Kuasa Tuhannya itu mobil truk yang besar itu berpindah ke sebelah selatan jalan. Berputar juga truknya. Ya, pindah haluan ya Bunda. Kaca hancur, mobil ringsek. Cuman saya selamat Bunda. Anak-anak selamat semua. Nggak ada yang luka. Tidak ada yang luka satu pun Bunda. Ya itu harus disyukuri Marta. Terus bagaimana dengan truknya itu sendiri? Bukankah jalan itu tentunya pasti ramai ya? Iya, apalagi Nggak ada kan yang- nggak ada handremnya. Kalau truk itu kan bahaya. Itu memang, aduh, kalau saya Bunda udah nggak ngerti Bunda mau gimana. Udah trauma, pasti saya sudah nggak berani lewat jalan. Makanya kan ini mungkin Mbak Marta kenapa ya dia masih merasa seperti itu gitu. Waktu itu saya merasa tenang Bunda. Cuman Pada waktu kejadian itu Marta tenang. saya Oke. masih bisa meminggirkan mobil saya, masih bisa memberikan anak-anak saya damai. Cuman Anak-anak ada yang nangis atau mungkin mereka terkejut dengan kejadian tabrakan tersebut? ya setelah itu ada yang menangis, yang satu Bunda, yang kecilan. Yang kecilan. Ya bersyukur Bunda, hari ini saya selamat, saya sehat, saya tetap melakukan aktivitas. Hanya saja dalam pikiran saya, kenapa saya bisa terjadi hal itu Bunda? Oke, ya. Kadangkala kita berpikir ya mungkin kita tuh jadi manusia terlalu banyak berpikir ya. Bahkan sesuatu yang belum terjadi aja udah sering kita pikirin. Dan itu sering membuat kita ruwet, membuat kita tidak nyaman. Tapi kan yang dihadapi Marta adalah sesuatu yang real terjadi. Dan tentunya proses kejadian tersebut menimbulkan trauma juga buat Marta dan anak-anak. Sehingga ketika, walaupun itu kejadian udah lewat berapa minggu ya, lihat IG lagi, melihat ada Iya, ada kecelakaan pasti yang ada sama. rasa lagi, yang trauma lagi yang muncul gitu. Tapi kalau saya amati ya Marta, dalam hidup ini setiap ada kejadian-kejadian, entah itu yang buruk maupun yang baik, tentunya ada pembelajaran di balik itu semua. Sekarang tergantung sudut pandang kita, kemana kita mengarahkan kan gitu. Ya itu Nah. Bunda, kalau saya kan manusiawi ya Bunda, kenapa udah tahu musibah kok masih bersyukur. Udah gitu tadi Mbak Marta cerita dia bisa tenang itu Bunda. Nah terus kalau Andri gimana ya, kali udah terus Udah udah nggak tahu panik mungkin, udah Bunda. panik duluan ya. Sebenarnya itu wajar banget sih ya. Ada Manusiawi beberapa ya, Bunda. manusiawi. Nah itu tadi tergantung pada sudut pandangnya di mana. Beberapa orang ya manusiawinya seperti itulah ya. Oh, kita panik dengan ini, mungkin kita sudah Menyalahkan mungkin. menyalahkan truknya kenapa mundur dan segala macam ya. Tapi bagi Marta nih, saya nih agak gimana ya dengerin ceritanya Marta. Kenapa ya saya merasa yang penting dari proses Marta adalah ketika kejadian itu terjadi, Marta itu sempat berserah kepada Tuhan tadi. Iya Bunda, waktu itu hanya saya berpikir mungkin memang ini sudah jalan saya. Terus kemudian saya, ya Tuhan saya berserah hanya kepadamu.
apapun yang terjadi, terjadilah Tunggu dulu. sesuai dengan Berserah kehendakmu. itu sama pasrah bedanya apa ya Bunda? Kalau saya kok sering dengarnya orang ya pasrah aja deh, itu beda nggak? Iya, iya. Kelihatannya sederhana antara berserah dan pasrah gitu ya. Beberapa orang menganggap ini sama. Berserah dan pasrah. Tadi Mbak Andri bilang kalau saya mungkin pasrah ya, lebih kena di Ya udahlah. telinga. Ya udahlah. Terus kalau Martha dia lebih berserah. Sebenarnya apa sih bedanya? Tentu ada bedanya dong. Mari kita lihat sama-sama ya. Banyak orang dia itu berupaya, ya berupaya sampai detik dia sudah berusaha dengan sekuat tenaganya, kemudian dia sudah gagal, istilahnya jatuh, sudah menerima hal yang buruk, akhirnya dia sudah pasrah. Pasrah itu suatu tindakan yang tidak ada upaya. Oh jadi ya sudahlah, Ya sudahlah, mau diapain lagi? udah menyerah gitu. Menyerah gitu ya. Jadi dia lebih banyak tanpa usaha. Sedangkan berserah, ya proses berserah ini berbeda. Ya seperti kondisi Martha ini. Dengan kejadian truk mundur, ya mungkin kalau orang itu dalam kondisi keseharian dia sudah panik dan berteriak-teriak dan mungkin sudah tidak mengingat nama Tuhan. Ya kan, mengingat nama Tuhan pada saat detik-detik yang menegangkan, ya itu tidak mudah. Kenapa? Biasanya apa yang ada dalam benak pikiran manusia yang paling dia sering pikirkan, itulah yang muncul pada saat-saat kepepet atau saat-saat kritis. Misalnya kan nih, kalau seorang itu ingatnya sama anak atau suami, tentu itu yang dipikir, wah anakku gimana kan gitu. Aduh ini mau ini suamiku, aduh saya atau apa. Tapi saya melihat sesuatu yang luar biasa pada diri Martha. Dia loh mampu berserah pada saat detik-detik yang paling menegangkan dalam hidupnya. Berarti dalam proses menjalani hidup, Martha seringkali dekat dengan Ingat Tuhan. Ya. Jadi bedanya kalau berserah itu tetap berupaya tapi menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Benar. Jadi kan yang menjadikan mukjizat bagi saya ya mendengar Martha dengan kondisi tadi ada Ringsek, fotonya ya. ringsek, kemudian truknya mundur, Jurang. ada jurang, tapi truknya malah ke seberang sana dengan kondisi yang crowded begitu juga. Mobil dari arah lain juga tidak muncul. Maka saya melihat bahwa itu adalah suatu mukjizat bagi Martha dan keluarga. Wah, Itu rasanya hidup kedua buat saya Bunda, tapi saya nggak habis pikir karena kaca dalam kondisi pecah, hancur, satu pun tidak ada mengenai tubuh kami semua di situ. Saya cuma selalu berpikir Tuhan itu maha baik, penyayang. Hanya saja kok saya bisa kena musibah di situ Bunda. Apa hubungannya dengan karma saya ya Bunda ya? sebentar saya ambilin minum ya, nanti asik ngobrol nih, iya, asik iya. banget pembelajarannya. Terima Silakan, kasih. silakan. Ya, ya. Ya, memang sih. Dalam proses hidup kita tak lepas dari proses karma. Ya, kita harus bisa memahami itu atau ini bagian dari takdir. Karena Martha tidak bisa menghindar dari hal ini yang harus terjadi. Tetapi di balik itu semua ada upaya manusia untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Itu yang disebut dengan nasib. Ya. Ya, kita mengubah nasib kita menjadi lebih baik. Walaupun karma atau takdir kita mungkin buruk. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, bagian dari karma atau takdir itu bagian dari apa yang kita tanam dulu pada proses reinkarnasi sebelumnya. Jadi nggak ada suatu yang kebetulan. Kenapa harus menerima ya kebetulan pas dalam ya di jalan di tempat tersebut. Kalau saya lihat sih karma Martha dengan tempat tersebut juga ada. Saya berkarma dengan tempat itu.
Ya bagaimana saya tahu Bunda saya bisa berkarma dengan tempat? Iya betul sih, kalau manusia biasa ya dia mungkin hanya berpikir saat ini, hidup adalah saat ini. Tapi ternyata kalau kita pahami dengan proses karma atau reinkarnasi, kehidupan kita itu bukan hanya saat ini. Karena proses jiwa dia akan terus bertumbuh di bumi ini. Nah, proses reinkarnasi kita merekam semua memori kita. Ya, di kehidupan dulu. Alam ini merekam semua memori kita. Nah, kalau kita lihat kenapa kita mendapat kejadian buruk di tempat tersebut, pasti ada apa ya, sumber masalahnya kan gitu. Walaupun kita tidak melakukan sesuatu hal buruk dengan tempat itu sekarang, ada kemungkinan di past life atau kehidupan dulu mungkin Marta punya permasalahan di tempat itu. Sehingga kejadian itu harus muncul di situ. Kalau seandainya Bunda pada saat itu saya tidak lewat situ, pindah jam, kira-kira gimana Bunda? Ya kemungkinan bisa berubah. Ada hal yang baik didapat, ada hal yang buruk. Memang sih sebagian orang berpikir, yang penting saya menjalani saja. Masalah tempat atau apapun itu bukan urusan saya. Menjalani seperti itu, tapi ingat bahwa karma kita selalu kita bawa kemana-mana. Jadi kalau saya melihat kenapa Marta mengalami hal itu, ada sesuatu yang baik sebenarnya. Dengan kejadian itu Marta berserah kepada Tuhan. Maka sedetik kekuatan Tuhan bekerja. Dan kalau logikanya bagaimana dia menabrak dari sisi kiri dan kemudian berputar, Itu kuasa Tuhan. kuasa Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengaturnya. Maka ketika seseorang berserah kepada Tuhan, kuasa Tuhan atau kekuatan Tuhan akan bekerja dan menjadikan itu sebagai mukjizat. Ya, Marta melihat itu mukjizat. Tapi kalau saya melihat dari sisi energi yang terjadi, itu adalah kelayakan yang harus Marta dapatkan. Jadi Tuhan bekerja untuk mengubah nasib Marta menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Karena tabungan karma baik yang Marta miliki. Oh iya benar Bunda, karena saya kenal Mbak Marta ini memang orangnya dimanapun dia selalu pengen berbuat yang baik-baik, berbagi yang baik-baik, bantu orang. Ada ini dia nggak berpikir apa nanti untungnya buat saya, pokoknya baik aja. Senang sekali ngajar yang baik-baik ke anak muda, ke ibu-ibu. Mungkin itu ya Bunda yang bisa itu salah satu yang membantu kita. Hanya itu yang saya bisa Bunda. Karena dengan berbuat baik, saya istilahnya menabung Bunda. Tapi saya nggak paham apa yang Bunda sampaikan bahwa dengan apa yang sudah saya lakukan, dilayakkan oleh Tuhan untuk proses penyelamatan diri saya dan anak-anak Bunda. Ya, memang itu sesuatu yang luar biasa bagi saya, Marta. Bersyukurlah bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat Marta dan keluarga, untuk anak-anak juga. Coba bayangkan dengan kondisi yang seperti itu, mungkin saya sudah tidak bisa memikirkan apa lagi. Mungkin itu sudah hal yang paling buruk yang akan terjadi. Ya, tapi itulah mukjizat Tuhan. Sebenarnya bukan dari pengaruh dari luar, tapi sebenarnya karena apa yang Marta tanam, yang tadi cerita Mbak Andri, berbagi, menolong, membantu, itu memberikan kebaikan. Karena hukum karma adalah hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kita bisa melihat hal ini dari kejadian-kejadian keseharian yang terjadi. Jadi saya baru paham nih rahasia mukjizat, ternyata ya sebetulnya itu memang hal yang sudah Ada sejak zaman dulu. terpetakan ya Bunda ya, sesuai dengan apa yang pernah kita tanam gitu Bunda. Jadi mukjizat tidak datang begitu saja, jatuh dari langit gitu. Iya, sama ini kan orang wah mukjizat Tuhan gitu. Jadi ternyata ya bagian dari tadi Bunda bilang kelayakan itu ya Bunda. Kelayakan atau hukum tabur tuai. Tidak akan terjadi mukjizat kalau kita tidak menanam hal yang baik. Sebenarnya mukjizat itu datang karena kita layak untuk menuainya. Nah, dari proses ini kelayakan yang Marta dapatkan dalam keluarga,
mungkin kalau kita tidak mempunyai tabungan karma baik yang ditanam pada saat ini dengan kebaikan cara berpikir, berkata, berbuat, mungkin pada saat itu keluarga Martha akan lebih buruk dapatnya. Nah, ini Bunda tadi menyampaikan kalau kita berpikir, memang kalau menanam itu juga dari pikiran ya Bunda, bukan Dari perbuatan aja ya Bunda. Kan kita sudah melakukan, sudah beraksi untuk orang lain. Tapi kalau kita berpikir yang buruk-buruk, kita nanam yang buruk enggak Bunda. Jadi misalnya kita kayaknya sudah suka beramal tapi pikiran kita masih ruwet, masih suka berpikir negatif tentang orang, itu kira-kira gimana nanti tabungan apa ya, kita sudah menabur apa itu Bunda? Ya, betul. Kalau banyak orang hanya berpikir bahwa kita menanam kebaikan itu dalam bentuk action yang baik, perbuatan yang baik, sehingga mereka berlomba-lomba ya berdonasi lah atau berbagi, tapi kadang-kadang mereka kebablasan juga, nggak melihat bahwa proses berbaginya itu harus ditulis, ya. Nama baiknya harus dicatatkan, Di-share kalau sekarang ya Bunda. Di-share di medsos, ini loh saya sudah melakukan ini, saya melakukan itu. Memang sih itu bagus dan bisa dilihat orang bahwa oh ya, orang ini melakukan kebaikan. Tapi ketika kita paham dengan kebenaran yang bertingkat, di balik itu semua, kadang kita berpikir, apakah perbuatan itu didasari oleh niat yang baik? Nah ini, dan sedangkan niat yang baik itu diawali dari proses berpikir yang baik. Sudahkah kita melakukannya? Bahkan saya melihat ya kadang-kadang ikut prihatin juga loh. Mereka itu loh menanam tapi niatannya tidak sepenuhnya Tidak baik. tulus, Tidak tulus, tidak ikhlas ya, karena menuntut hanya untuk nama baik. Nah kadang-kadang ini mengurangi kualitas dari proses menabung kita. Nah oleh karena itu mungkin kita mulai bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kita mencoba untuk menjaga pikiran kita untuk positif, sehingga tabungan-tabungan yang kita lakukan benar-benar dilakukan dengan tulus ikhlas. Seperti yang saya lihat pada diri Martha, keberserahan kepada Tuhan ya, pada saat kejadian tersebut benar-benar menyelamatkan. Kenapa? Karena ketika yang dia pikirkan sehari-hari radiasinya adalah melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses kerja, mempersembahkan hasil kerja kita kepada Tuhan. Loh, yang tadi itu termasuk proses kerja loh. Kerja apa? Wah, kita nyupir nih, ada mobil begini, bisa dia melakukan dengan banting ke kanan atau banting ke kiri, tapi dia memilih berserah ya. Biarlah kekuatan Tuhan bekerja atas diri saya, dan benar-benar itulah yang terjadi. Itu lain cerita kalau misalnya Mbak Martha langsung aduh mati nih sekarang nih, mati nih sekarang. Iya. Begitu kita mikir, waduh mati nih, saya mati nih. Kan banyak juga orang yang refleksnya seperti itu. Makanya saya melihat ada sesuatu yang spesial dengan kejadian ini, bahwa ketika seseorang dihadapkan pada kejadian yang paling buruk, dia masih mengingat nama Tuhan. Dia melakukan proses berserah sehingga pada saat itulah Tuhan pun hadir ya menyelamatkan keluarga ini. Iya Bunda, terlepas dari itu semua tadi saya bisa menerima bahwa ini adalah proses karma saya. Bunda tadi sempat bilang di sana itu kan ada rekaman tentang kejadian-kejadian dan di situ banyak kecelakaan. Apakah saya ini termasuk orang yang dulunya juga pernah punya rekaman kecelakaan gitu Bunda? Jadi Di dalam past life ya Bunda ya. Iya. Apapun yang terjadi di alam, proses pengulangan ini sejatinya sesuai dengan hukum alam. Cuma sering kita tidak paham apa hukum alam itu. Ya, hukum alam ini kan diyakini oleh banyak orang. Ya, bahkan hukum yang mengatur semua tatanan di alam ini, karena hukum alam ini merupakan apa yang diciptakan Tuhan. Sedangkan manusia ini sering sekali bikin hukum-hukum
Tapi bukannya untuk membuat kita itu menjadi lebih baik, baik. malah untuk dilanggar. Ya kadang-kadang kan seperti itu, walaupun oke lah dengan hukum manusia menjadi tatanan menjadi lebih baik, walaupun ada beberapa yang malah sengaja melanggar hukum tersebut. Nah, proses kita memahami hukum alam tentunya tak luput dari kita membuka diri dengan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, Martha tentu tadi dengan pertanyaan itu saya sudah bisa menangkap kedalaman. Kan tidak mungkin loh orang, kalau kadang-kadang kita berpikir, oh orang yang bertanya itu orang yang bodoh, ya kan? Ya. Kok dia bertanya sih, mesti bodoh gitu. Padahal di balik itu dia bisa bertanya karena dia paham akan suatu kejadian. Ya sama seperti tadi, dalam proses ini sebenarnya saya nih pernah punya kejadian seperti itu, apa saya punya rekaman? Tentu seperti itu. Ya, karena hukumnya sejenis menarik sejenis. Ketika kita punya rekaman kecelakaan, itu akan berulang datang pada diri kita karena kita juga masih merekamnya. Jadi kenapa orang-orang yang habis kecelakaan ya mereka melakukan ritual mungkin untuk membersihkan diri dari semua trauma dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk tidak terjadi pengulangan lagi dalam diri. Nah itu, ini menarik Bunda, karena kan pasti ya ada ritual itu sebetulnya tadi maksudnya kan supaya tidak terjadi lagi gitu. Ada yang juga bilang supaya nyawanya jadi genep lagi, Cangkep. jadi jangkep lagi gitu. Itu benar-benar ngaruh atau gimana Bunda? Iya benar, itu berpengaruh karena ini juga berdasarkan energi. Jadi dalam proses ketika seseorang mengalami kecelakaan, energi orang tersebut tentu akan tertinggal di situ. Ya, orang jatuh lah, energi sebagian kita jatuh di tanah itu. Maka proses inilah orang-orang mulai menarik energi itu untuk melengkapi kembali. Dan saya rasa ini bukan cuma ada di beberapa tempat, rata-rata mereka yang paham energi pasti melakukan hal itu. Karena tubuh manusia bukan hanya tubuh fisik aja, kita juga bagian dari tubuh energi. Maka ketika kita tidak lengkap secara energi, ini menimbulkan masalah dalam diri kita. Nah kalau gitu Martha, cemas, takut dan sebagainya pun harus mampu dibersihkan supaya itu tidak mengundang ya. Seseorang yang dalam benak pikirannya, aduh nanti saya kecelakaan lagi, otomatis Dia akan kecelakaan. dia akan kecelakaan lagi. Karena dia menyuruh kesadaran bawah sadarnya memetakan bahwa dia akan kecelakaan lagi. Ya itu tadi proses berpikir. Nah itu dari proses berpikir. Berarti Martha sadari saja, oke, saya menerima kejadian itu bagian dari karma saya, ikhlas, dan kemudian tidak lagi memperkuat itu dengan hal yang buruk, pikiran buruk. Istilahnya cemas yang berlebih, setiap nanti naik nyupir ada truk udah nah saya nanti kekunduran lagi. Tapi masih tuh Bunda, jadi kalau masih di belakang truk, aduh truk lagi. Cuman akhirnya saya hilangkan, saya harus berani, kalau enggak bisa nyetir lagi Bunda. Ya, Nggak itu bisa bagian beraktivitas. daripada melepaskan trauma. Ya, melepaskan trauma pun tidak bisa dilakukan oleh orang lain, Martha. Oh terus? Ya, Harus yang dibantu. bisa ya harus diri sendiri. Ada kesadaran yang bertumbuh, berlatih secara Jadi, mental menjadi lebih kuat. Jawabannya tetap diri Kembali sendiri. diri sendiri. Kalau Martha tidak mengikhlaskan kejadian itu lewat, maka dia akan terus trauma dengan kejadian itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, memahami, dilihat flashbacknya, oh kejadiannya begini. Oh, saya punya karma dengan tempat itu, saya minta maaf, saya memaafkan semuanya. Kejadian itu yang berhubungan dengan supir, mungkin ya truknya, kita kan tidak tahu. Alamnya Saat juga ini. nggak Bunda kalau seperti Alamnya itu? juga seperti itu, karena ya tadi mungkin kita berkarma dengan tempat itu, bisa sehingga ya? kita harus di tempat itu mengalami suatu kejadian. Nah, itu selalu berkaitan, karena hukumnya sejenis menarik sejenis.
Jangan malah kita dengan kejadian ini menyalahkan sopir truknya, ini kejadian itu, keluar kita. Tapi kalau bisa hendaknya kita masuk ke dalam. Pahami diri, kemudian terima ya. Proses hidup ini adalah proses menerima. Sebenarnya kan berlatih menerima nih. Dengan kejadian seperti itu, mampukah Marta menerima ini dengan, oh ya, ini sudah karma saya. Dan lihat sisi yang positif, oh ya, saya sudah belajar dengan proses itu. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Oh ya, itu sudah lewat ya. Jangan terus itu dibawa. Move on, Bunda, move on ya, zaman kini gitu. Anak zaman now itu loh, harus move on. Kita juga harus move on. Kira-kira saya udah move on ya belum ya Bunda ya? Jadi saya harus ketemu Andri kesini, syukur ketemu Bunda, dapat jawaban yang memuaskan, luar biasa. Karena buat saya ini kesempatan kedua untuk saya jauh lebih baik dalam melakukan pola pikir, terus kemudian bertingkah laku, Bunda. Jadi yang saya pahami, saya melakukan proses menerima, meminta maaf terhadap tempat, kemudian orang yang pada saat tersebut. Karena ketika kejadian itu terjadi ada proses karma kelompok. Karma kelompok itu apalagi itu udah sesuatu tuh. Itu pembahasannya butuh waktu dan tentunya sesuatu yang bisa menjadi solusi bagi kita. Jadi kalau saya kemarin kecelakaan, saya, anak saya dan orang-orang di situ itu berarti ada karma buruk di situ, Bunda. Karma kelompok yang terbentuk bersama di tempat itu. Nah, sekarang kita harus bijaksana menyikapinya. Contoh nih, kita bersama-sama berkelompok. Ini kita di sini juga karma kelompok loh. Bunda sambil diminum. Ya deh, oke, saya cipin dulu. Terima kasih loh sudah bikin. Saya yang malah jadi belajar banyak ini. Makasih Bunda, kasih Mbak Marta kan. Jadi saya apa tadi? Saya tadi disiram-siram Bunda. Habis tadi Bunda. Sebenarnya tadi itu sedih atau gimana Mbak Marta itu? Ya kalau saya bilang sedih itu udah lewat, tetapi saya itu terharu. Begitu besar kuasa Tuhan. Bersyukur. Kalau Andri bilang ngapain udah kecelakaan terus bersyukur. Iya kan logika saya namanya dapat hal buruk bersyukur, terus logika aja gitu, kita kan manusiawi Bunda. Kok bersyukur terus ya tinggal besok gimana kita kalau gitu lagi. Tadi saya mikirnya gitu, tapi setelah Bunda bilang oh pikirannya harus yang baik-baik, jadi saya oh ya juga sih, ya benar juga. Saya jadi paham, oh bersyukur maksudnya gitu. Ya, banyak orang kan dengan kejadian buruk yang menimpa dirinya, dia nyalahin orang lain. Belum nyalahin Tuhan. Tuhan, saya kan sudah baik, kenapa saya dapat yang kayak gini? Kan seperti itu. Jadi bisa nggak Bunda kita nggak sengaja nyalahin Tuhan? Ya bisa aja lah. Maksudnya nggak nyalahin langsung, tapi dengan apa ya, menolak. Kenapa sih ini kok terjadi sama saya? Kenapa hidup saya kok menderita? Terus banyak teman-teman saya yang seperti itu. Itu dia bersalah nggak sama? Itu termasuk menanam karma buruk nggak sih? Kok jadi serius? Saya jadi mikir, aduh, kan sekarang banyak tuh Bunda, apalagi sekarang di Facebook, di mana di media sosial itu kan banyak sekali orang berkeluh kesah, pikirannya terlalu terbuka disebarkan ke orang-orang, mempertanyakan kenapa hidup seperti ini, kenapa kok saya kok susah kayak gitu. Itu sebetulnya dia bagaimana dengan proses tadi menanam pikiran yang baik atau buruk? Iya benar. Ya kondisi-kondisi itu wajar ya. Kalau kita lihat dari sekitar semua manusia yang terlahir saat ini, semua mempunyai karma masing-masing. Semua mengalami proses pertumbuhan masing-masing. Jadi kita nggak bisa nyalahin mereka ketika mereka baru di sana pemahamannya. Nah, alangkah baiknya kalau kita membuka diri dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita tuh nggak asal, kalau orang tidak berpengetahuan, biasanya dia sudah nyalahin keluar. Ini salah, itu salah, ini salah. Dia melakukan pembenaran atas dirinya. Pokoknya kita yang paling benar. Pokoknya saya yang paling benar gitu. Belum lagi nyalahin Tuhan. Waduh, Tuhan aja disalahin. Serem jadinya Bunda.
Nah itu banyak kan yang Iya, begitu. Terus curcolnya nih mengeluh aja. Iya. Sampai kita capek kadang-kala ada Iya, berat sebagai kan. keranjang sampah Iya. dari keluhan mereka. Nah itu yang salah. Ya, harusnya kita melihat itu ke dalam. Nah dari dua diskusi ini, Marta melihat dari sudut pandang ke dalam. Pak Andri melihat tadi masih ngelihat keluar sehingga loh udah kecelakaan gitu kok masih bersyukur karena masih melihat dari sisi luar. Tapi baiklah dengan itu kita bisa berdiskusi kan, bisa oh iya loh ternyata apa yang dialami Marta itu dibalik semuanya adalah sesuatu yang luar biasa. Dan itu perlu latihan. Nggak bisa serta-merta dalam kondisi refleks kejadian begitu seseorang mengingat Tuhannya. Kalau dia tidak terlatih untuk menyiapkan dirinya selalu terhubung dengan Tuhan. Saya kok jadi ingat, saya jadi paham sekarang ada bapak-bapak yang dia kecurian di tokonya, dia malah aduh terima kasih Tuhan saya boleh mengalami situasi ini jadi saya membayar karma buruk saya baru paham itu Bunda. Betul. Kenapa dia berterima kasih, berarti memang kita hidup itu memang untuk itu sebetulnya Bunda ya. Kita hidup masing-masing adalah untuk menjalani karma kita atau takdir kita. Tapi kita harus mengubahnya, kesempatan hidup ini mengubahnya ke arah yang lebih baik, yaitu dengan menjadikan nasib yang baik ya, mengubah, jangan malah nasibnya tambah terpuruk. Oh nasib bisa dirubah ya? Nasib bisa dirubah, Kalau takdir? tapi takdir tidak bisa dirubah. Nah dari proses kejadian Marta, kalau dilihat takdirnya kan jelek banget. Tapi upaya Marta dengan ya apa keseharian yang dia lakukan, menanam karma baik ya, berbuat baik, berpikir positif. Bayangkan pada saat kepepet aja masih sempat mikirin Tuhan ya. Itu kan salah satu latihan. Dan itu mewujud dengan hal baik yang datang pada dirinya. Jadi ketika seseorang mendapat hal buruk dalam kehidupannya, dia harus berpikir apa yang saya tanam dulu. Berarti yang datang saat ini adalah buah karma saya di masa lalu. Bisakah kita menghindar dari karma kita? Tidak. Jalan satu-satunya adalah kita harus menghadapinya. Dan bersyukur dengan proses itu seperti cerita Bapak tadi. Oh, orang itu sudah datang untuk memastikan bahwa karma yang saya tanam dulu itu dapat terselesaikan. Itu berarti sama seperti banyak orang yang bilang kalau ada ujian tuh dia mau naik kelas, mungkin itu ya Bunda. Jadi proses hidup dia harus dijalani dengan keikhlasan. Seperti tadi, trauma ya jangan terus dibawa. Trauma itu ya harus dilepasin, kita harus move on gitu. Dan hidup jangan terus dengan masa lalu. Hidup adalah saat ini, kita paham, teruslah menanam kebaikan, karena kebaikanlah yang akan menolong diri kita. Itu. Hanya kebaikanlah yang akan menolong diri kita. Bukan orang lain. Tapi kita sendiri. Bunda, ada nggak cara-cara kita untuk istilahnya kita kan nggak tahu nih takdir kita apa, terus masalah yang kita hadapi apa, untuk meminimalisir aja gitu. Oh besok tuh yang gampang gitu loh Bunda, yang instan. Ya, maaf nih Bunda. Minta yang instan hari gini gitu loh Bunda. Minta instan ya. Yang pertama, tetaplah terhubung dengan kekuatan Tuhan. Menyiapkan di dalam diri kita ya, dengan kebersihan hati tentunya, melepas kemarahan, cemas, takut, sehingga kekuatan Tuhan terus hadir dalam diri. Karena ketika kita berserah kepada Tuhan, ya setiap hari kan kita mau melakukan kerja, luangkan waktu setiap hari untuk bersyukur di pagi hari dan mempersembahkan apa yang akan kita lakukan dalam satu hari kepada Tuhan. Kita udah laporan dulu nih dengan doa kita, apapun bahasa kita. Ya hening lah Bunda ya, terhubung kalau kita berdoa. Dengan doa. Oh, masih ada dua. Satu kalau satu ada dua Bunda. Ya terhubung, kemudian bersyukur. Yang kedua bersyukur, terhubung dulu. Seseorang tidak akan terhubung dengan Tuhannya kalau di dalam masih ada kemarahan, kebencian, dendam, apalagi iri hati, sombong,
kemudian cemas, takut, tidak Terus percaya kalau minder diri. juga Bunda. Minder kan tidak percaya diri. Oh, iya. Padahal kita dilahirkan oleh Tuhan menjadi manusia itu punya akal budi dan kehendak itu bebas. Rendah diri nggak boleh ya Bunda. Rendah hati Harus ya. Setelah punya itu menghadirkan kekuatan Tuhan, persembahkan seluruh kerja kita kepada ya, Tuhan. kepada Tuhan. Seperti ini, oh saya harus ini perjalanan banyak panjang, Tuhan saya persembahkan agar Tuhan senantiasa melindungi saya. Ya, tapi tidak cukup hanya doa loh, perbuatan baik pun harus kita lakukan. Dan tetaplah berpikir positif. Karena hukum energi sejenis menarik jenis, dan jalani semua hidup dengan proses bahagia, berbagi dengan banyak. Bahagia itu gimana Bunda? Bahagia itu kan kita ketawa-ketawa gini bahagia Bunda. Belum tentu lah. Banyak orang yang kelihatannya senyum-senyum tapi bahagianya belum benar-benar meradiasi. Karena bahagia itu bagian daripada energi yang meradiasi. Jadi kalau saya lihat nih Marta bisa sih bersyukur, ya saya waktu kejadian radiasi bersyukurnya kuat ya. Tapi ya jangan lama-lama ya bapernya dengan kejadian itu, harus dilepaskan. Dan bersyukurlah lebih dalam, jalani hidup dengan bahagia. Ya rasanya itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kita sudah belajar dari kejadian Marta. Saya ikut belajar banyak gara-gara Mbak Marta tadi sempat baper malah. Itu ya Bunda sudut pandangnya. Ada hal yang kelihatannya buruk tapi malah membawa pembelajaran yang baik. Saya jadi tidak melihat semua kejadian buruk adalah sesuatu yang buruk. Di balik suatu kejadian kita harus mampu melihat hikmah apa di balik itu. Dan Pelajaran kita bisa ikhlas positif gitu ya, di balik itu semua, dan membuat kita bisa ikhlas dan lebih berserah kepada Tuhan. Dan tentunya lebih bersyukur dengan hidup kita. Seperti hari ini loh, saya bersyukur. Saya lebih bersyukur. Jalan-jalan ke tempatnya Mbak Andri, ketemu Marta dengan kasus Pengalamannya. Bunda luar biasa sekali karena terhubung dengan Tuhan, proses bersyukur itu luar biasa. Ya betul. Nah kalau misalnya apa ya Bunda yang jadi pertanyaan lagi, apa ya Mbak Andri? Proses berpikir, maunya tanya-tanya Bunda, pertanyaannya banyak. Mungkin lain waktu ya, saya masih ada kegiatan lagi nih, saya harus pergi ke tempat lain. Terima kasih untuk hari ini. Kapan-kapan mampir lagi ya Bunda ya. Terima kasih banyak, ini saya aja pertanyaan nanti kita bahas bersama. Yang penting kan Marta jadi lebih baik. Udah lega Mbak? Udah lega? Lega saya Mbak Andri. Bunda ini buru-buru nih. Iya bener loh, saya ada acara lagi. Bunda terima kasih ya Bunda ya. Jadi itu Tuhan sayang dengan Marta, sayang dengan semua. Kejadian itu adalah sesuatu yang membuat Tuhan kita. Bersyukurlah apa yang Tuhan berikan pada diri kita. Terima kasih Bunda. Tuhan mencintai kita Marta. Terima kasih Bunda. Udah mau jadi. Banyak banget. Sama-sama. Saya kok. Iya. Terima kasih ya Bunda ya. Oke, sampai ketemu lagi. Iya Bunda, terima kasih banyak. Apa yang terbersit dalam benak kita setelah kita menonton dialog yang tadi? Wow, ternyata Bu Marta mengalami kejadian yang luar biasa. Mungkin di antara pemirsa ada yang mengalaminya, tapi reaksi dari proses mengalami tentunya berbeda-beda. Ada yang merasa ketakutan dengan kejadian itu, ada yang merasa bersalah dengan kejadian itu, atau bahkan seperti Marta, dia bersyukur dengan kejadian yang dia alami. Nah tentunya semua melihat dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sinilah kita bisa melihat
Ketika seseorang bereaksi dengan suatu kejadian di mana dia sangat terpepet, maka disitulah kita akan melihat di tingkat manakah kesadaran seseorang yang sedang bertumbuh. Mereka yang sangat terikat dengan keluarganya, mungkin ketika mengalami hal itu, dia akan terus ketakutan atau memanggil nama keluarga yang dicintainya. Pada saat terjepit seperti itu, truk sudah mundur dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena apapun yang ada di pikirannya, itu yang akan muncul ke permukaan. Ya, sederhana saja, Bu Marta mengalami hal itu. Dan yang terbersit pertama kali ketika kejadian itu adalah berserah kepada Tuhan. Kelihatannya sederhana, tapi kalau kita amati, apakah banyak orang yang ketika mengalami hal tersebut kemudian mengingat Tuhannya? Saya rasa tidak. Dan semua perlu latihan. Berlatih untuk terus berserah kepada Tuhan. Banyak orang menganggap berserah dan pasrah itu sama. Tapi ternyata berbeda. Berserah ketika seseorang melakukan suatu aktivitas, dia mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Sehingga kekuatan Tuhan bekerja atas dirinya. Pasrah adalah ketika seseorang sudah berupaya. Dia sudah melakukan semua hal, tetapi apa yang diinginkan tidak tercapai. Dan akhirnya dia pasrah tanpa usaha. Dua hal yang berbeda ini harus kita pahami, sehingga kita tentunya akan memilih yang positif, berserah hanya kepada Tuhan. Ketika seseorang mempersembahkan seluruh kerja kepada Tuhan, selalu mengingat nama Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan mengalir dan melindunginya. Banyak pembelajaran yang kita dapatkan dalam dialog yang tadi kita telah lakukan, antara seseorang bisa ikhlas atau akhirnya dia trauma dengan kejadian yang dia alami. Ketika seseorang tidak ikhlas, dia masih menggenggam trauma dalam dirinya. Dia tidak bisa move on. Selalu teringat dengan kejadian-kejadian di masa lalu dan terus terbelenggu dengan rasa seperti trauma yang dialami oleh Bu Marta. Tapi ketika dia menyadari bahwa hidup harus terus dijalani, dia harus move on, yaitu dengan ikhlas menerima kejadian yang buruk dan memetik suatu pembelajaran positif bagi dirinya. Itulah yang kita amati dalam kehidupan kita. Ternyata sudut pandang seseorang berbeda. Seperti Bu Andri mengatakan, sudah kejadian seperti itu kok malah bersyukur. Karena dia melihat kejadian kecelakaan itu adalah dari sudut pandang negatif. Tentunya akan menimbulkan ketakutan, kecemasan, trauma yang berlebihan. Oleh karena itu, fokuslah hanya pada sudut pandang yang positif. Tanamlah kebaikan-kebaikan kepada banyak orang, karena pasti sesuatu yang datang akan bermanfaat untuk diri kita. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Ketika kita menanam kebaikan kepada banyak orang, maka kita akan menuai kebaikan. Hanya karma baiklah yang akan menolong diri kita, bukan orang lain. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu kita, di mana kita tidak tahu kapan waktu itu datang menjemput ajal kita. Berbuatlah hal baik, dan tentunya karma baik pula yang akan menyelamatkan diri kita. Terima kasih telah belajar bersama dengan sharing kita hari ini, dan mari kita bertumbuh untuk terus menjadi lebih baik dengan pemahaman karma dan reinkarnasi.